Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sahabat-sahabatku yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir menyaksikan video ini. Baik yang nonton di saat live streaming maupun yang hadir menyaksikan video ini setelah live streaming selesai. Jadi pada kesempatan ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul jenis-jenis layanan yang ada di Gojek ya. Jadi penting untuk sahabat ketahui apa-apa saja jenis-jenis layanan-layanan yang ada di Gojek itu sendiri. Jadi Gojek ini adalah aplikasi yang menawarkan jasa atau layanan. Di antaranya ada beberapa layanan yang bisa Anda dapatkan ketika teman-teman memakai aplikasi Gojek ini. Dan di antara beberapa layanan ini ada layanan utama, yakni layanan GoRide, GoFood, GoShop, Gomar, dan GoSend. Jadi ini adalah layanan utama yang bisa Anda dapatkan ketika teman-teman mendownload aplikasi Gojek Customer di HP kalian masing-masing. Jadi GoRide ini, yakni yang pertama itu GoRide ya. Jadi GoRide ini adalah layanan di mana layanan antar jemput penumpang. Pada terkadang teman-teman driver lebih spesifik atau lebih populer dengan penyebutan odong-odong ya. Jadi GoRide atau odong-odong ini adalah layanan antar jemput penumpang. Jadi saat teman-teman membutuhkan untuk jasa layanan antar jemput, baik antar jemput diri sendiri ke sekolah, ke tempat kerja, atau antar jemput anak-anak yang mungkin mau diantar jemput ke sekolah, ya bisa memakai layanan GoRide ini. Dan GoRide ini ada dua jenis diantaranya, GoRide biasa dan juga ada GoRide instan. Jadi bisa pilih-pilih driver ya. Jadi teman-teman apabila ingin pilih driver bisa memakai GoRide instan. Dari GoRide instan ini adalah layanan antar jemput yang customernya bisa memilih driver yang diinginkan. Mungkin ada driver teman, sahabat, atau mungkin pacarnya juga adalah driver, bisa memakai aplikasi GoRide instan. Dan nantinya di dalam aplikasi ya, saat membuka fitur GoRide instan itu ada kode yang muncul di aplikasi customer yang diberikan kepada driver yang kita inginkan untuk mengantar kita. Jadi GoRide instan ini kita bisa pilih-pilih driver yang diinginkan. Dulu tidak ada kan? Dulu itu customer tidak bisa memilih driver. Itu dulu ya. Dulu customer tidak bisa memilih driver. Tapi sekarang itu customer sudah bisa pilih driver dengan memakai GoRide instan, teman-teman. Seperti itu untuk informasi GoRide. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya terkait layanan GoRide ini, bisa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawabnya. Nah, kita lanjut. Tadi yang pertama adalah GoRide, dan yang kedua layanan yang populer di Gojek itu adalah layanan GoFood atau pembelian makanan. Jadi saat saudara-saudaraku semua sudah mendownload aplikasi Gojek Customer di HP-nya, kalian sudah bisa memesan makanan yang kalian inginkan, termasuk KFC atau mie titik atau Momoyo atau makanan-makanan apapun. Itu rata-rata sudah bergabung di dalam resto yang bekerjasama dengan Gojek. Jadi sudah banyak resto-resto yang kerjasama dengan Gojek. Termasuk juga Migacuan dan yang lain-lain lah. Sudah banyak sekali resto-resto yang kerjasama dengan Gojek di GoFood. Jadi teman-teman bisa memesan makanan, tidak mesti keluar lagi, cukup baring-baring saja di rumah, pegang HP, otak-atik HP, masuk di aplikasi GoFood, Gojek, cari GoFood, silahkan untuk memesan makanan yang diinginkan. Jadi tadi sudah ya kita bahas GoRide, terus selanjutnya GoFood. Maka berikutnya kita bahas yaitu yang populer, yaitu GoSend atau kirim barang. Jadi GoSend ini adalah fitur yang ada di dalam Gojek Customer, di mana teman-teman bisa kirim barang ke tempat lain. Misalnya teman-teman kirim tas ke saudaranya yang ada di tempat lainnya, bisa melalui GoSend. Termasuk diantaranya juga untuk teman-teman yang mungkin jualan online ya, yang jualan online, terus transaksinya lewat transfer ya, transaksinya mungkin melalui transfer, tapi tentu harus mengirim barang dari tokonya ke rumah orang yang membeli. Nah, disinilah bisa berfungsi yang namanya GoSend. Jadi setelah mendapatkan orderan GoSend, maka driver akan langsung menuju ke toko kalian untuk ambil barang tersebut, terus kemudian mengantar ke titik antar yang sesuai dengan yang ada di dalam aplikasi. Itulah seperti itu ya untuk GoSend ya. Terus kemudian ada Gomar ini hanya ada beberapa market, minimarket, dan Alfamart, Indomaret ya. Nah, itu toko-toko yang masuk di dalam Gomar. Tapi cukup populer juga ya, banyak juga ternyata peminat yang mau membeli barang-barang melalui Gomar. Apalagi kan di Alfamart ini kan sudah ada banyak tersedia ya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kita butuhkan ya. Seperti itu. Jadi bisa memilih Gomar. Terus berikutnya adalah GoShop. Nah, ini GoShop
ini lebih berfungsi kepada driver yang membeli barang dulu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau membeli nasi atau mau membeli sayuran atau ikan, ya, bisa pesan melalui GoShop. Jadi nantinya kami para driver dulu yang membeli barang tersebut nanti dibawa ke rumah kalian, ya. Jadi berapa ya? GoRide, GoFood, GoShop, GoMart dan GoSend. Jadi ada 5 layanan yang utama. Apabila teman-teman sudah mendownload aplikasi Gojek Customer, ya. Dan di dalam aplikasi Gojek Customer juga ada beberapa fitur-fitur tambahan, termasuk diantaranya bisa membayar cicilan, bisa membayar tagihan listrik, membeli voucher listrik, dan banyak lagi layanan-layanan yang bisa Anda dapatkan di dalam aplikasi Gojek Customer tersebut. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Silahkan download aplikasinya dan nikmati layanan-layanan yang ada di dalam, dan nikmati layanan-layanan dari para driver seperti kami. Dan tentunya untuk para customer yang sudah setia menggunakan jasa layanan Gojek, saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan saya berharap semoga layanan-layanan yang diberikan oleh para rekan-rekan driver bisa membuat rekan-rekan customer merasa puas, ya. Dan tentu apabila rekan-rekan mendapatkan driver yang layanannya sangat bagus, sudilah kiranya untuk memberikan bintang 5 dan ulasan-ulasan positif tentang dirinya, karena itu juga menjadi sebuah nutrisi untuk akunnya. Jadi semakin banyak bintang 5 dan ulasan-ulasan positif yang diterima oleh sang driver, maka akun dari sang driver tersebut akan makin gacor atau akan makin sehat, sehingga orderan lebih banyak bisa masuk di akun tersebut. Itulah fungsi dari pemberian bintang 5 dan ulasan positif. Apalagi kalau banyak customer yang memberikan tip, ya. Jadi sebenarnya di dalam Gojek itu jumlah tip yang diberikan itu bukanlah jadi tidak melihat jumlah berapa jumlahnya, nilainya, tapi seberapa banyak yang memberikan tip, ya. Jadi dalam artian begini, orang memberi tip 10.000 dengan orang memberi tip Rp1.000 itu di mata sistem Gojek itu sama. Jadi walaupun teman-teman memberi 1.000, memberi 10.000, di mata sistem dianggap satu. Jadi walaupun yang driver yang satu menerima 2 kali tip, tapi masing-masing 1.000, jadi 1.000. Nah, setelah itu dapat lagi 1.000, jadi 2.000 saja. Sedangkan driver yang satu cuma satu orang yang beri tip tapi 10.000, maka yang terhitung yang lebih banyak itu yang menerima 2 kali. Yang 2 kali menerima tip itu, bukan yang langsung 10.000. Tapi kalau berbicara masalah nilai, tentu lebih fokus ke drivernya. Tentu drivernya yang lebih senang karena mendapatkan tip yang banyak, misalnya, ya. Mungkin kasih tip 10.000 atau dikasih tip 20.000. Tentu beda kalau dikasih tip 1.000. Tapi untuk kesehatan akun itu tidak memandang jumlah nominalnya, tapi memandang jumlah kalinya, berapa kali menerima. Walaupun cuma 5.000 tapi 1.000 tapi 5 kali, akan jauh lebih bagus daripada cuma 1 kali dapat 10.000 cuma 1 kali. Seperti itu, ya. Untuk sekedar informasi kepada rekan-rekan customer dimanapun berada. Jadi mungkin, ya, ada yang ingin bertanya terkait jenis-jenis layanan yang ada di Gojek. Silahkan teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya rasa sudah cukup informasi yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan customer dan juga untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Kikuts, driver Gojek asal Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.